Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang populasi dan sampel. Nah adik-adik, untuk session ini kita akan membahas tentang teknik sampling ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa dalam penentuan sampel ini ada dua tekniknya. Yang pertama probability sampling, di mana setiap sampel ini itu dalam suatu populasi, jadi setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil menjadi sebuah sampel ya. Jadi memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai suatu sampel dalam penelitian. Sementara non probability sampling itu adalah di mana anggota dari populasi ini tidak memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai suatu sampel. Nah, probability ini ada simple random sampling, kemudian proportional stratified random sampling, kemudian disproportional, kemudian area atau cluster sampling. Sementara di non probability itu ada 6. Pertama simple systematis, kemudian yang kedua sampling kota, kemudian incidental, kemudian purposive sampling, kemudian sampling jenuh, kemudian snowball sampling ya. Baik, untuk yang pertama ini ada kita masuk dulu yang di probability sampling, atau semua sampel berpeluang yang sama untuk diambil, semua anggota populasi berpeluang yang sama untuk diambil sebagai suatu sampel. Nah, yang pertama simple random sampling. Jadi simple random sampling itu misalnya ada populasi sekolah misalnya di SMA 1 X misalnya, maka siapapun yang ada di sekolah itu bisa diambil sebagai suatu sampel. Sementara cara pengambilannya cukup di random saja. Dari random silakan ambil acak. Jadi tidak ada penentuan bahwa ini harus yang diambil, ini yang harus diambil. Pokoknya silakan ambil acak dengan catatan bahwa kita menganggap bahwa populasi itu homogen atau cenderung homogen. Jadi artinya apa? Siapapun yang diambil sebagai suatu sampel dalam populasi itu tetap sama saja hasilnya. Ya, karena kenapa? Kita menganggap bahwa populasinya homogen atau cenderung homogen. Ini tentang simple random sampling. Jadi silahkan diacak saja ini ya. Jadi kalau diacak saja berarti semua orang berpeluang menjadi sampel. Kemudian yang kedua, ini ada proportional stratified random sampling. Nah adik-adik sekalian, jika kita lihat gambar ini ada orang misalnya adik-adik ingin meneliti sekolah yang ada di kota Tarakan ya, semua sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA. Nah maka dari itu tidak mungkin kita melakukan simple random sampling. Kenapa? Karena jangan sampai yang adik ambil adalah semuanya siswa SMA. Nah ini kan tidak mewakili populasi, karena di dalam populasi itu ada SMA, ada SMP, kemudian ada SD. Nah, makanya dalam simple random sampling ini tidak bisa digunakan ya. Itu tadi, karena jangan sampai adik-adik mengambil sampel dari populasi SD, SMP, SMA, justru yang adik ambil adalah semua anak SD semua yang diambil. Nah, tentu ini tidak mewakili. Maka dari itu ada namanya proportional stratified random sampling. Jadi misalnya begini nih, adik-adik mau meneliti tentang SD, SMP, SMA. Maka dari itu misalnya mau diambil nih 60 sampel. Nah, dari 60 sampel ini diambil secara proporsional, maka stratified berdasarkan stratanya, maka kita ambil misalnya 20 siswa SMA, 20 siswa SMP, kemudian 20 siswa SD. Ya, jadi proporsi antara siswa SMA, SMP dengan SD itu sama. Ya, makanya dikatakan proportional stratified random sampling. Jadi kita mengambil dari suatu strata berdasarkan proporsi tertentu, ya, misalnya 20. Nah, ada masalah adik-adik kemudian yang muncul. Ini disproportional stratified random sampling. Masalahnya adalah kalau lihat di kota Tarakan itu siswa SMA lebih banyak ya daripada SMP. Kemudian siswa SMP lebih banyak daripada SD. Apakah ketika kita mengambil 20 siswa dari masing-masing sekolah ini itu mewakili dari populasi itu? Nah, saya pikir tidak. Karena kenapa? Jumlah siswa yang di SMA lebih banyak daripada yang di SMP, SMP lebih banyak daripada di SD. Masa diambil 20 masing-masing? Nah, ini kan tidak proporsi. Artinya ada logika penelitian yang bertentangan dengan itu. Maka dari itu ada namanya disproportional stratified random sampling. Artinya apa? Sama dengan yang tadi, cuma kita ambil tidak proporsi, ya, tidak proporsi dia. Misalnya begini, dari SD, SMP, SMA kita ambil 60 sampel,
karena SMA lebih banyak dari SMP, maka kita ambil 30 siswa dari SMA. Kemudian dari SMP, karena lebih banyak daripada SD, kita ambil 20. Kemudian siswa SD kita cukup ambil 10 saja untuk mewakili 60 sampel ini. Karena dengan logika bahwa siswa SD lebih sedikit daripada siswa SMP, SMP lebih sedikit daripada SMA, sehingga kita harus mengambil masing-masing dari populasi masing-masing dari jumlah siswa yang ada di SD, SMP, SMA. Jadi tidak proportif yang seperti sebelumnya yang masing-masing mengambil 20 siswa. Kemudian ada cluster sampling, area sampling. Jadi kita berdasarkan area. Karena areanya terlalu luas, maka kita mengambil area tertentu, ya. Jadi itu cluster sampling. Misalnya adik-adik mau meneliti di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara ini ada 5 kabupaten, Malinau, Nunukan, Tarakan, KTT, dan Tanjung Selor. Ya, misalnya adik-adik mau meneliti tentang pendidikan di daerah perbatasan. Karena Kalimantan Utara ini terlalu luas, maka adik-adik memilih untuk melakukan klaster. Kira-kira klaster apa yang cocok? Tentu daerah ya, kabupaten yang ada di perbatasan. Maka dari itu di sini klasternya, misalnya kalian menemukan cukuplah Nunukan yang diambil. Jadi kita mengklasterisasi, kemudian mengambil daerah Nunukan. Nah, di Nunukan ini karena kita masih berpikir terlalu luas daerahnya, maka dari itu kita pilih lagi satu daerah klaster, misalnya Kecamatan Lumbis Ogong. Ya, jadi itu ya. Teknik ini digunakan bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, sehingga kita cukup memilih dengan klaster-klaster tertentu. Nah, itu tadi tentang yang kemungkinan mengambil probability sampling. Artinya apa? Semua anggota populasi itu bisa saja diambil, peluangnya sama untuk diambil sebagai suatu sampel. Sementara non probability sampling ini itu adalah anggota populasi tidak berpeluang yang sama untuk diambil sebagai suatu sampel. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis ini misalnya kita mengambil anggota populasi berdasarkan nomor urut, ya. Misalnya nih di kelas A1 Bahasa Indonesia, ini absennya, saya mengambil sampel dengan nomor urut ganjil. Jadi yang ada di kelas A1 saya ambil nomor urut ganjil. Tentu ketika saya menentukan bahwa yang saya ambil adalah nomor urut ganjil, maka yang nomor urut genap tidak berpeluang untuk saya ambil sebagai sampel, ya. Sehingga ini dikatakan tidak, peluangnya yang genap tidak ada untuk diambil sebagai sampel. Karena kenapa? Saya sudah menentukan di awal bahwa yang saya ambil adalah ganjil. Jadi misalnya di kelas kalian yang saya ambil hanya Erni, hanya Hasmi, hanya Nurfira. Bagaimana dengan Seltina dan Widi? Tentu tidak punya peluang untuk saya ambil, maka dikatakan non probability sampling, tidak punya peluang yang sama untuk diambil sebagai suatu sampel. Kemudian yang kedua ada sampling kota, ya. Jadi sampling kota ini tergantung berapa banyaknya sampel yang akan diambil dalam penelitian. Kalau kotanya terpenuhi, jadi kita akan meneliti sampai kota itu terpenuhi. Ketika kota itu terpenuhi, maka dianggap kita stop untuk mencari sampel lagi, ya. Jadi ada kuotanya. Nah, misalnya adik-adik meneliti di Kota Tarakan, misalnya 60 orang, ya. Maka ketika 60 orang itu tercapai, maka adik-adik berhenti untuk melakukan berhenti sudah untuk melakukan penelitian karena sudah tercapai kuotanya 60 sampel. Kemudian selanjutnya ada sampling insidental. Nah, sampling insidental ini itu kebetulan, ya. Misalnya adik-adik meneliti di Kota Tarakan, ya. Meneliti tentang siswa yang ada di Kota Tarakan. Nah, adik-adik keluar rumah. Jadi keluar rumah pada saat pagi dengan berasumsi bahwa siapapun yang bertemu dengan adik-adik pada saat itu, pelajar pada saat itu, maka itu yang akan dijadikan sampel, ya. Otomatis semua siswa yang di Tarakan itu tidak berpeluang yang sama untuk ketemu dengan adik-adik. Nah, misalnya dalam penelitian pendidikan, adik-adik mau mengambil pelajar yang ada di Kota Tarakan, sehingga ketika adik-adik jalan ketemu siswa, boleh enggak saya misalnya wawancarai atau saya kasih angket. Maka dari itu ini insidental, siapapun yang ketemu dengan kalian itu yang kalian jadikan sebagai suatu sampel, otomatis dengan mempertimbangkan apakah dia masuk populasi atau tidak. Kemudian purposive sampling. Jadi purposive ini sampling, kita mengambil sampel secara sengaja, ya. Tentu kalau secara sengaja tentu
anggota dalam populasi ini tidak memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Misalnya begini, adik-adik mau meneliti tentang kecerdasan matematis, ya. Karena adik-adik berpikir bahwa data tentang kecerdasan matematis tidak mungkin diambil dari siswa yang misalnya kemampuannya rendah, artinya adik-adik memikirkan bahwa data penelitian saya ini nanti terpenuhi ketika saya mengambil sampel misalnya orang-orang yang cerdas. Maka dari itu, adik-adik secara sengaja mengambil sampel itu orang-orang cerdas yang diambil. Jadi tentu yang kemampuannya rendah tidak memiliki peluang ya untuk diambil sebagai suatu sampel. Makanya dikatakan non-probability sampling. Kemudian ada snowball. Snowball ini bola salju. Jadi semakin lama bola salju itu menggelinding, semakin lama menggelinding semakin besar. Sehingga dalam prinsip snowball sampling, kita akan meneliti misalnya satu orang dulu, kemudian dari satu orang itu berkembang menjadi 3 dan seterusnya, dan semakin membesar sampai kuota dalam penelitian kita atau banyaknya sampel yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Ya. Kemudian yang terakhir ada total sampling. Jadi total sampling ini ketika kita mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian. Misalnya populasinya sedikit, hanya cuma 100 orang, kita ngambil sampel juga salah-salah karena nanggung ya. Kalau 100 orang ya enggak usah lah ada sampelnya, cukup ambil populasinya semua sebagai sampel. Itu yang dinamakan total sampling. Baik adik-adik, saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.